Sudah. Itu dah. Kenapa gue nari-narian lah, orangnya gak haus ya. Sekarang di daerah ini lagi daerah Ciamplas dan tadi sedikit diberikan tarian karena sekarang kita bakal ketemu sama komunitas cheerleader. Kita nggak cheerleaders ya, cheerleaders disebutkan tapi bujang semua. Ya, pom-pom boys berarti ngarannya. Kan motor Oke, tidak. kita langsung coba. Bangun cepetan. Dan kita ubuk-ubuk mereka ngapain? Oh, latihan. Hai. Udah latihan aja sih, udah sih. Ah, ini nih sedikit nih mereka nih, itu kan. Ternyata kalau misalnya belum pakai kostum, belum terlalu menghayati ya. Tapi kalau udah pakai kostum, Kayaknya banci banget. keluar semuanya. Ya udah kalau gitu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama mereka. Sekarang ya dulu aja mereka pada latihan, oke? Berbicara mengenai komunitas pom-pom boys sendiri, tidak terlepas dari sejarah pom-pom sendiri. Nah, di kota Bandung sendiri, terdapat sebuah komunitas pom-pom boys yang cukup eksis di berbagai event lokal ataupun nasional. Komunitas tersebut adalah Rochelli Pom-Pom Boys. Rochelli sendiri berawal dari kegemaran mereka bermain kabaret. Rochelli Pom-Pom Boys sendiri berdiri sejak tahun 2004 dan jumlah anggotanya sekarang mencapai 11 orang. Oke, nakanya latihan plus kita ketemu sama Rochelli Pom-Pom Boys. Kayak lagi mau foto ya ini ya. Kalian cuma bertujuh. Bukannya banyak, lebih banyak. Ada 11 sih sebenarnya, cuma yang lainnya ada yang sibuk kuliah, ada yang lagi ada urusan dan sebagainya. Oke, kita kenalin satu-satu biar tambah akrab. Yang ini namanya siapa sih? Denu, Kalau ini? Irwansyah, Ibam, Oke, ini? Amin, Yang ini? Arda, Eko, Keko, pakai ba nggak? Tak Keko. Oh, yang ini? Rama. Tetap ya, Rama, gila lo, gitu. Seputaran si Rochelli ini. Sebenarnya awal adanya Rochelli itu dari kapan? Terus gimana sih sejarahnya akhirnya merekrut cowok-cowok kayak gini gitu? Kayak gini, kayak gimana? Ya begini apa gitu? Sebenarnya itu waktu awalnya itu dari tahun 2004 ya. Jadi sebenarnya kita tuh awalnya bukan Pom-Pom Boys tapi kabaret. Ya terus dari gitu awalnya dari situ kebetulan gue cinta banget akan kabaret pada saat itu, terus gue ngambilin gedung-gedungnya kabaret lah pada saat itu. Ada Ibam, ada juga Ami waktu itu sebagai pendiri awal. Akhirnya waktu itu berkat salah satu manajer kita dulu, ada Kapolwel Tabet Bandung yang ketuanya, dia minta ada Pom-Pom Boys. Dan kita sebagai seorang entertainer harus bisa jadi Pom-Pom Boys. Jadi yang awal Pom-Pom Boys itu berdiri itu dibentuknya sama Ami dan ada Ibam. Jadi berdua yang mereka yang bikin konsep. Gitu. Oh, jadi gitu ya ternyata. Lu kepikiran awalnya emang cuma buat cuma-cuma doang, iseng-isengan karena lo suka gitu ya sama kesenian seperti ini, atau akhirnya dibisnisin jadinya? Awalnya sih tadinya cuma buat ngisi acara kampus. Udah gitu ada satu. Itu gede banget ya tarangnya Ibam ya. Buat ngisi ulang tahun ya. Nah akhirnya dari situ mulai banyak yang nanya-nanya, bisa ngisi acaranya, oh pasti. Gitu. Akhirnya kita jabanin, terus akhirnya ya itu kenal sama Nominal, akhirnya di bisnisin. Nominal, pengen nanya nih ya, sedikit cerita nggak apa ya, cerita nggak apa ya. Dulu kalian pertama tampil dapat apa sih biaya nominal itu berapa sih? Sebenarnya ada yang dari nol sama sekali ya, diminta cuma buat ngisi acara doang, nggak dibayar, terus dapat KRA, Dapat malu ya. Tapi itu pengalaman berharga buat kita karena setelahnya banyak yang minta kita untuk tampil di acara-acara ulang tahun, terus di acara apa sih waktu itu sebenarnya arisan tapi yang adanya Kapolwel Tabes. Nah gitu. Ya kalau gitu sudah 500.000 tapi duit doain. Oke, nah kalau si Rochelli sendiri ini buat merekrut orang-orangnya itu kriterianya harus seperti apa sih? Kriterianya yang penting dia harus cowok ya. Cowok buat kita sih sebenarnya emang harus cowok banget satu. Yang kedua adalah lebih ke attitude karena image Rochelli itu sebenarnya paling susah itu adalah mempertahankan. Jadi kalau bisa membentuk sih mudah kali ya, cuma mempertahankannya itu jadi sebenarnya lebih ke attitude. Yang penting dia bisa menari dan dia punya karakter. Itu yang pentingnya kita punya karakter. Jadi walaupun
jago nari, sekitar apapun nari, tapi dia nggak punya karakter, itu belum tentu bisa masuk Rajali. Oke, luar biasa nih kalau seperti ini nih, kayak karakternya karakter Wong Jago gitu, ada sama kayak gue. Awak-awak. Oke, ini dong pengen nanya, kalau kalian tampil, konsep yang kalian buat sendiri dari musiknya, kostumnya, itu berkiblat dari mana atau kepikirannya dari mana sih? Pokoknya yang bikin heboh aja, bikin orang bisa ketawa gimana caranya gitu. Kita pengen nanya, kalau menurut kalian Pom-Pom Boys di Kota Baru ini udah banyak belum sih? Pom-Pom Boys-nya sebenarnya udah banyak ya, cuma jarang yang original. Kita bukan Pom-Pom Boys pertama, tapi yang berkonsep seperti ini kita yang pertama gitu loh. Dan sekarang itu emang udah mulai banyak, tapi menurut aku sih kurang keoriginalitasannya gitu. Jadi kalau bisa, kalau teman-teman pengen bikin Pom-Pom Boys, ya bikinlah sesuatu yang beda dari Pom-Pom Boys yang sudah ada. Jangan sampai mungkin Pom-Pom Boys Rajali nggak akan mungkin kali ini plagiat sama Malaysia mungkin ya. Nggak mungkin. Bisa aja. Bisa aja. Janganlah. Jadi kalau bisa Pom-Pom Boys di Bandung semua udah banyak banget, apalagi dari anak-anak SMA-nya ya. Udah mulai banyak banget, udah mulai kreatif. Cuma itu aja, cari sesuatu. Pom-Pom Boys di Bandung udah ada yang seperti ini. Cari sesuatu yang beda, ngambil sedikit jalan yang berbeda gitu karakternya. Oke, kalian pernah ini nggak sih atau apa diundangnya hanya di luar Bandung, di dalam Bandung atau di luar Bandung, atau pernah diajak keluar mungkin? Kalau di dalam Bandung sih emang udah sering banget, di luar Bandung juga udah pernah, Semarang udah pernah, terus juga Jakarta sih seringnya, Purwakarta, Bogor, Cirebon, Tasik, Cianjur. Ya alhamdulillah sih udah maksudnya sampai Jawa Baratnya udah pegang. Sekarang rencananya kita mau ada satu event, ya kita roadshow-nya sampai beberapa kota di daerah Jawa Tengah gitu. Kalian kalau seminggu berapa kali sih latihan atau cuma aja job aja baru latihan atau gimana? Sebenarnya tergantung job juga. Kalau misalnya jobnya kayak kemarin sebelum puasa seminggu 4 kali, ya itu bisa setiap hari latihan. Puasa nanti kan dilarang ya. Kalau misalnya nggak ada job, biasanya seminggu 2 kali latihan, setiap hari Selasa Kamis, kalau nggak Rabu Kamis gitu. Kalian kalau kumpul gimana sih tempatnya, kalau anak yang mau gabung nih, apakah ada pembukaan lagi untuk Rajali? Kalau kumpul biasanya suka di sini ya, di Pelesiran 81, tempat kosan aku, dan untungnya ibu kosnya baik banget, Ibu Yuke. Terus kalau teman-teman yang emang mau masuk Rajali, sebenarnya kita emang masih beberapa buka, tapi tetap kita mencari yang seseorang yang karakter gitu loh. Kalau bisa teman-teman punya karakter, jadi tapi bisa nari emang harus, cuma lebih diutamakan yang lu punya karakter, sesuatu yang beda. Misalnya lu seorang blikar, lo jago papin, terus juga misalnya lu punya berbadan gede, sulap kek, bisa debus kek, bisa balet kek, senam kek, ya itu kemungkinan besar bisa masuk Rajali gitu. Pokoknya anak yang aja kemana-mana tetap di Hangout plus. Jelas kalau kamu punya komunitas yang terkau berubah ya, pengen kita datengin, ataupun kamu punya profil oke, kalau kamu punya segudang prestasi, boleh banget kamu kirimin profil kamu ke Siti di Pekasari Mall, Kapling B4 nomor 68, atau ke via Facebook kita boleh banget di account stv3@yahoo.com. Tip kalau gitu kayak gitu mesti banget. Gila, jangan gila dong. Gue bisa minta di tempat kami ini, terima kasih banyak buat pemirsa ini. Aduh, dadah, Something to flow, we're speaking all in code.